selamat datang di kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di SDK Jutopo. Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Bapak Ibu bersedia untuk hadir di tempat ini. Kita berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di SDK Jutopo. Saya yakin dan percaya bahwa budaya positif di sekolah ini bukan hal baru. Ini sudah biasa kita laksanakan, tetapi budaya positif yang saya dapatkan dalam materi TGP Angkatan 10, khususnya materi modul 1.4 ini luar biasa bermanfaat untuk kita, dan ini merupakan hal baru yang perlu kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran di sekolah. Modul 1.4 atau budaya positif terdapat beberapa inti materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ada beberapa materi yang terkait di dalamnya yang akan saya sedikit berbagi praktik baik yang saya peroleh selama saya mempelajari materi pada TGP Angkatan 10, terutama pada modul 1.4. Kita lihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang dirancang ini berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang berikut, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukum. Bapak Ibu, teman-teman guru yang hebat, disiplin positif ini kita dituntut untuk menerapkannya di sekolah. Jadi kata disiplin ini sebenarnya tidak baru bagi kita. Selama ini disiplin kita sudah jalankan, namun disiplin yang kami peroleh atau materi yang diperoleh di sini lebih menekankan kepada menerapkan disiplin positif. Nanti ada kalimat-kalimat
positif itu melalui kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar itu kita gunakan dalam proses pembelajaran yang terjadi di sekolah bersama peserta didik kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar manusia ini pada umumnya dibutuhkan di sekolah. Dalam pembelajaran yang terjadi di kelas, kita seringkali berlaku tidak berdasarkan kebutuhan yang ada ini. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu peserta didik membutuhkan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam motivasi ini ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan. Jadi kadang-kadang dorongan yang terjadi itu kita melakukan sesuatu untuk mendapat pujian, atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Sebenarnya saya tidak mau buat, tapi karena nanti saya dimarahi oleh Pak Guru atau Ibu Guru, maka saya buat saja. Nah, yang diinginkan oleh materi tentang budaya positif ini adalah kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan atau menimbulkan hal seperti yang tidak diinginkan atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan sesuatu. Berarti itu bukan dorongan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi dalam diri manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas jagat. Artinya, dalam menerapkan disiplin, konsep yang dinyatakan atau dikatakan bahwa konsep itu gagal adalah konsep hukuman. Yang pertama, menyakitkan. Jadi dalam pembelajaran ada kata-kata yang sifatnya menghukum dan menyebabkan peserta didik merasa seperti rasanya sakit sekali hati ini. Yang kedua, merasa tidak nyaman. Dia merasa mungkin tersinggung dengan kita punya kata-kata, tersinggung dengan kita punya perlakuan di dalam kelas, atau kadang-kadang timbul kita punya perhatian itu lebih kepada orang-orang tertentu. Kita hanya memperhatikan orang-orang yang kita rasa bahwa ini mereka pintar atau anak ini bisa ya saya perhatikan. Itu akan menimbulkan anak merasa tidak nyaman. Yang kedua, merasa takut. Merasa takut ini ya di dalam kelas ada guru yang ketika baru muncul kita sudah rasa aduh ini nanti dia akan membuat apa ya. Jadi seperti dia baru lihat kita punya pekian saja atau kita punya motor saja, identik sekali dengan rasa takutnya. Yang berikut, memaksa.
kita memaksa keinginan, harus buat seperti ini, harus buat seperti ini. Padahal yang sebenarnya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya, terus apa yang dia punya, ya dia bagikan kepada teman-teman lain. Yang berikut, murid menyembunyikan kesalahan. Karena ada rasa takut, maka itu dia akan menyembunyikan apa yang salah. Jadi yang salah dia akan cerita. Saya mau cerita tapi saya takut ibu guru pukul. Atau saya mau cerita, saya takut nanti dapat hukum. Jadi itu konsep disiplin dengan identitas yang akan gagal. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas yang sebagai penghargaan. Itu tidak efektif. Seperti salah satu contoh, dulu kita memberi penilaian dengan memberikan ranking. Nah itu tidak diinginkan karena membuat anak-anak merasa saya dari dulu hanya begini saja, oh hanya itu saja, anak-anak yang juara nanti itu saja. Dia dalam kelas dia juga merasa tidak mampu bersaing dengan teman-teman yang lain. Yang berikut, merusak hubungan. Nanti ya tertimbul kecemburuan sosial antara teman dengan teman, bahkan teman dengan guru juga. Ibu Manda pilih kasih, dia hanya suka ini saja, hanya suka siswa yang ini saja. Yang berikut, mematikan kreativitas siswa. Padahal yang sebenarnya dia bisa, tetapi karena kita kurang memberikan support atau kurang memberikan dukungan, maka itu dia merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Berarti itu tidak perlu kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya, yang pertama, penguatannya langsung. Yang kedua, monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Ketika kita melakukan hal yang baik dengan spontan, kita langsung merespon dengan kita memberi pujian atau support. Bagus, apa yang kamu buat itu bagus, sehingga anak merasa percaya diri untuk lebih kreatif atau lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Yang berikut, murid menghormati peraturan. Yang berikut, murid langsung memperbaiki kesalahan, karena dengan adanya penguatan langsung, artinya ketika apa yang terjadi kita juga langsung merespon apa yang terjadi, maka dengan sendirinya murid langsung memperbaiki kesalahan. Jadi memperbalik, kalau bisa jangan ditunda-tunda. Yang berikut, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi sesuatu yang dia lakukan, ketika kita mengatakan bahwa itu tidak sesuai atau itu tidak benar, murid bertanggung jawab. Saya siap untuk melakukan perbaikan atau saya siap untuk memperbaiki. Yang berikut, fokus pada masalahnya dan memberikan pelajaran untuk kedepannya. Jadi sesuatu yang dilakukan, ketika kita langsung memberikan umpan balik atau tindak lanjut, maka yang dilakukan atau persoalan yang sudah dilakukan akan memberikan pelajaran dan kedepannya dia bisa berubah. Yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Bahwa ketika sesuatu yang dilakukan itu salah, maka memaafkan, saling menerima, saling terbuka dengan sesama, dengan teman-teman, bahkan dengan bapak ibu guru, sehingga kita saling menerima satu sama lain. Yang berikut, teori kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan sikap positif pada murid. Jadi restitusi itu sendiri adalah sebuah cara untuk menanamkan sikap positif
pada peserta didik. Seperti tadi yang bilang, apabila ada terjadi kesalahan atau melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, maka dengan sendirinya dia akan merasa bersalah dan bisa bersedia memaafkan teman atau memaafkan sahabat untuk berubah dan menganggap itu adalah suatu pelajaran bagi peserta didik sendiri. Ciri-ciri restitusi yang pertama, belajar dari kesalahan. Jadi sesuatu mau baik, kita belajar dari kesalahan. Kita melakukan yang salah dulu, kemudian kita mau untuk berubah, maka itu kesalahan itu akan menuju pada keberhasilan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan di sini ya ketika anak-anak di dalam kelas saling berkelahi atau melakukan hal yang tidak sesuai, maka kita bagi guru hadir menjadi posisi manajer atau kita sebagai orang tua untuk memperbaiki hubungan antara teman-teman atau peserta didik yang sudah terjadi di dalam kelas. Yang berikut, tawaran bukan paksa. Menyelesaikan sesuatu, kita memberikan tawaran. Kita memberikan tawaran kepada peserta didik, bukan kita paksakan. Nah, yang terkait selama ini kita menyelesaikan persoalan kadang-kadang kita buat sesuai dengan kita guru punya kemauan. Kita tidak melihat atau kita tidak memberikan solusi sesuai dengan tawaran, tetapi kita berbuat sesuai dengan apa yang kita mau. Yang berikut, mencari kebutuhan dasar siswa. Jadi tadi ada beberapa kebutuhan yang sudah kita lewati, yaitu di mana siswa juga butuh untuk senang, untuk bahagia, untuk proses pembelajaran itu dia juga butuh kasih sayang. Jadi kita mencari kebutuhan dasar siswa untuk menyelesaikan atau menerapkan konsep restitusi ini. Yang berikut, fokus pada praktek. Jadi materi ini diutamakan. Kita membuat atau melakukan sesuatu disesuaikan dengan karakter siswa. Yang berikut, fokus pada solusi. Jadi memberikan solusi bukan hukuman. Jadi hukuman itu tidak dianjurkan. Yang berikut, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang Bapak Ibu guru perlu kita tahu bersama. 5 posisi kontrol ini ketika kami mempelajari sampai materi ini, saya sebagai guru saya bangga, saya senang sekali karena materi ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita guru di sekolah. Karena posisi-posisi ini nanti kita akan lihat bahwa kira-kira kita berefleksi ya, kira-kira selama ini saya berada di posisi yang mana? Kira-kira posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Nah, posisi penghukum rata-rata selama ini yang terjadi itu kita berlaku sebagai posisi penghukum, di mana begitu ada kesalahan atau apa terjadi kesalahan dalam kelas, langsung spontan kita memberikan hukuman tanpa melihat kondisi atau situasi anak-anak di dalam kelas. Yang berikut, posisi membuat rasa bersalah. Kita melontarkan atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat dia merasa bersalah. Jadi kalimat-kalimat itu akhirnya mematahkan semangat peserta didik. Bukan dia merasa semangat, tetapi rasanya saya kok seperti merasa kurang hati dengan ibu. Padahal kalimat yang kita ucapkan, kita lontarkan itu kalimat yang kita rasa bahwa pas, tetapi ternyata membuat dia merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Posisi teman, ada kalimat yang begini, ayo silahkan kerja tugas, nanti kamu dimarahin, atau ayo kerjakan tugasmu. Nah, saya merasa posisi teman ini kita berpikir bahwa posisi teman itu sudah sesuai atau sudah pas untuk kita guru di sekolah. Padahal
membuat anak tidak nyaman. Jadi jujur setelah mempelajari materi ini, saya merasa bahwa selama ini yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran adalah posisi penghubung paling banyak. Begitu ada salah langsung kontak. Itu salah, tidak boleh. Padahal tidak diizinkan atau tidak boleh kita terapkan posisi itu. Yang berikut, posisi pemantau. Posisi pemantau ini juga tidak diinginkan untuk kita terapkan di dalam proses pembelajaran, di mana kita hanya melihat atau memantau proses perkembangan atau apa yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, yang diinginkan untuk kita Bapak Ibu guru, teman-teman kita terapkan dalam proses pembelajaran di sini adalah kita posisi manajer. Posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama kita lihat penghukum, itu ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita di posisi penghukum. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan berlutut. Nah, itu yang biasa kita lakukan di dalam kelas. Dan itu saya sadar bahwa selama ini sebelum saya bergabung di dalam program pendidikan tumbuh penggerak, yang saya lakukan itu banyak terjadi posisi penghukum. Jadi ketika ada salah langsung berlutut, ketika ada salah silakan lompat sekali lagi, atau ketika ada salah langsung spontan kita memberikan hukuman cubit atau kita suruh lompat, padahal itu tidak diinginkan. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak harus sampaikan hal ini terus menerus? Pak atau Ibu merasa kesal sama kamu. Jadi gini, saya sudah sampaikan dulu, tapi kenapa kamu tidak dengar? Biasanya begitu. Kapan kamu akan sadar? Jadi itu membuat dia merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Ayolah kerjakan tugas, buat Bapak Ibu bangga. Hari ini tidak apalah kamu salah. Biasanya kita begitu. Ayo silahkan kerjakan tugas. Hari ini kamu sudah baik, tetapi nanti ke depan jangan seperti itu lagi. Tidak boleh seperti itu lagi. Itu sengaja budi, kemudian angkat bakti. Yang berikut, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar dan apa peraturan dan apa konsekuensinya? Iya, kamu sudah melanggar. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya kalau kamu melanggar seperti ini atau kamu terlambat seperti ini? Itu posisi pemantau. Kalau posisi manajer, kalimat yang dilontarkan itu seperti, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mulai kapan? Apa kamu tahu bahwa yang kamu lakukan ini salah? Kapan kamu berubah? Jadi kita tanya sesuai dengan yang punya keadaan. Jadi yang disarankan untuk kita terapkan di sini adalah kita sebagai guru kita terapkan posisi manajer. Posisi manajer yang diinginkan. Kita menghindari posisi-posisi lain seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Jadi kita lebih cenderung untuk menerapkan posisi manajer. Jadi dalam penerapan 5 posisi kontrol itu yang akan menuju pada restitusi, maka kita membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Dulu kita bilang peraturan di dalam kelas. Jangan beribut di dalam kelas atau jangan datang terlambat. Nah, kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat negatif yang tidak disarankan. Jadi mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Yang dulu kita lakukan di sini adalah peraturan, tetapi sekarang yang
mau rubah adalah bukan peraturan tetapi keyakinan kelas. Jadi mengapa kita mengendarai sepeda motor harus memakai helm? Kegiatan untuk kita membuat keyakinan kelas itu satu kunci atau satu tujuan untuk kita bisa menuju pada penerapan posisi-posisi tadi yang sudah kita lewati. Misalnya di dalam membuat keyakinan kelas, kalimat yang kita gunakan adalah kalimat yang positif. Tidak boleh seperti salah satu contohnya, jangan beribut di dalam kelas, tetapi kita belajarlah dengan disiplin. Atau tidak boleh datang terlambat. Kita mengganti kalimat itu dengan datang tepat waktu. Sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa bersama. Atau kadang-kadang kita lebih baik menggunakan kalimat-kalimat yang bernuansa negatif, yang membuat peserta didik merasa tidak nyaman, merasa tidak aman di dalam proses pembelajaran. Jadi ini salah satu bukti nyata kami membuat keyakinan kelas bersama murid. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, dibuat dalam bentuk positif, ya seperti yang sudah katakan bahwa kita tidak perlu atau tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif, tetapi kalimat yang digunakan adalah kalimat positif yang tidak membuat peserta didik merasa tersinggung atau merasa seperti tidak dihargai. Yang berikut, kita membuat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi seperti itu keyakinan kelasnya, kita jangan terlalu banyak. Kalau tidak, anak peserta didik yang berumur seperti anak-anak SD ini, mereka akan sebelumnya bosan dan sebelumnya tidak akan melaksanakan. Yang berikut, kita buat sesuai dengan kondisi atau keadaan sekolah dan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu ditentukan atau kita rancang sesuai dengan kondisi atau keadaan kita di kelas. Jadi apa yang kita lakukan seperti berdoa, kegiatan kebersihan sebelum melakukan pembelajaran, itu kan sesuai dengan kita punya kondisi di kelas. Jangan sampai kita bilang harus bawa laptop. Dan kita punya kondisi di sekolah ini kan peserta didik belum memiliki laptop. Itu. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Jadi dalam merancang keyakinan kelas, semua peserta didik yang ada di kita punya kelas wajib diikut sertakan, sama dengan membuat keyakinan sekolah atau dulunya kita bilang peraturan atau tata tertib sekolah, yang sekarang bukan lagi tata tertib atau bukan lagi peraturan, tetapi diganti dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang berikut, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang mau kita terapkan di dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, di mana tadi sebelumnya kita tahu bahwa restitusi adalah proses menstabilkan posisi atau keadaan siswa kembali pada posisi yang positif. Nah, restitusi segitiga ini ada 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu tentu
tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika kita dalam menyelesaikan persoalan atau kasus yang terjadi di sekolah antara peserta didik, kalimat-kalimat yang kita gunakan seperti yang ada pada layar, bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kadang-kadang juga kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Bapak Ibu guru akan membuat peserta didik merasa tidak nyaman. Nah, disarankan untuk kita menerapkan segitiga restitusi, di mana ada 3 posisi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat seperti yang ada. Apa yang membuat kamu lebih mendapatkan kebutuhan, atau apa yang lebih mendapatkan atau kamu butuhkan. Apa yang kamu butuhkan itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk menstabilkan identitas, ada kalimat-kalimat yang bunyinya seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi saya rasa bahwa dalam penerapan untuk menyelesaikan persoalan, kalimat-kalimat itu akan membuat anak merasa oh berarti saya juga masih diberi kesempatan untuk berubah setelah melakukan kesalahan. Karena kita memberi keyakinan bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu kita akan belajar untuk memperbaiki apa yang sudah kita buat. Yang berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam pelaksanaan untuk penerapan ini, kita memberikan kekuatan bahwa bukan kamu satu-satunya yang bersalah. Banyak teman yang melakukan itu. Tetapi kalau kita mau untuk berubah, maka pasti akan lebih baik. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Maka keyakinan kelas itu menjadi kunci di dalam menerapkan segitiga restitusi. Karena untuk menjalankan keyakinan kelas di dalam penyelesaian kasus, tentu kita memperhatikan itu. Jadi ketika ada kesalahan, kita tidak masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kita tidak perlu sekarang lagi aturan atau peraturan yang di luar dari keyakinan yang kita buat. Jadi keyakinan kelas itu juga menjadi kunci untuk kita menyelesaikan kasus atau persoalan yang terjadi di dalam kelas. Kemudian ada satu kalimat lagi, kamu ingin menjadi orang yang lebih baik. Jadi jika ingin menjadi orang yang lebih baik, maka harus berubah. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita merasa bahwa seperti kasus yang terjadi dalam keseharian, bagaimana ada peserta didik yang hampir setiap hari terlambat datang ke sekolah. Dan itu dia melakukan itu bukan sengaja, tetapi memang karena kondisi atau keadaan. Maka itu untuk menyelesaikan persoalan atau kasus seperti itu, kita menerapkan segitiga restitusi. Yang berikut, kita semua memiliki motivasi internal. Dan semua yang kita mau lakukan itu harus mendapat atau memperoleh motivasi dari diri sendiri. Mulai dari diri kita sendiri sehingga bisa mempengaruhi teman-teman lain. Motivasi itu bisa juga datang dari orang lain, tetapi yang paling inti di sini adalah motivasi yang berasal dari pribadi atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Penerapan segitiga restitusi dalam materi ini baru-baru kami dilihat dalam kelas 5 ada penerapan restitusi segitiga, di mana ada 2 kasus yang kami selesaikan dengan menerapkan restitusi segitiga ini. Kasus yang pertama adalah siswa datang terlambat, dan kasus yang kedua siswa
tidak mengerjakan PR matematika. Jadi kedua kasus itu saya selesaikan dengan menerapkan restitusi segitiga. 3 pertanyaan yang menstabilkan identitas itu saya manfaatkan, itu saya terapkan dalam kelas dan hasilnya baik. Selamat datang di kegiatan diseminasi arti nyata modul 134 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di SDK Dutomo. Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Bapak Ibu bersedia untuk hadir di tempat ini. Kita berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di SDK Dutomo. Saya yakin dan percaya bahwa budaya positif di sekolah ini bukan hal baru. Ini sudah biasa kita laksanakan, tetapi budaya positif yang saya dapatkan dalam materi CGP angkatan 10, khususnya materi modul 1.4 ini luar biasa bermanfaat untuk kita, dan ini merupakan hal baru yang perlu kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran di sekolah. Modul 1.4 atau budaya positif terdapat beberapa inti materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ada beberapa materi yang terkait di dalamnya yang akan saya sedikit berbagi praktik baik yang saya peroleh selama saya mempelajari materi pada CGP angkatan 10, terutama pada modul 1.4. Kita lihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang dirancang ini berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang berikut, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukum. Bapak Ibu, teman-teman guru yang hebat, disiplin positif ini
kita dituntut untuk menerapkannya di sekolah. Jadi kata disiplin ini sebenarnya tidak baru bagi kita. Selama ini disiplin kita sudah jalankan, namun disiplin yang kami peroleh atau materi yang diperoleh di sini lebih menekankan kepada penerapan disiplin positif. Nanti ada kalimat-kalimat atau cara-cara bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu melalui kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia di mana kebutuhan dasar itu kita gunakan dalam proses pembelajaran yang terjadi di sekolah bersama peserta didik kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar manusia ini pada umumnya dibutuhkan di sekolah. Dalam pembelajaran yang terjadi di kelas, kita seringkali berlaku tidak berdasarkan kebutuhan yang ada ini. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu peserta didik membutuhkan itu. Cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan dibutuhkan dalam proses pembelajaran sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam motivasi ini ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan. Jadi kadang-kadang dorongan yang terjadi itu kita melakukan sesuatu untuk mendapat pujian, atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Sebenarnya saya tidak mau buat, tapi karena nanti saya dimarahi oleh Pak Guru atau Ibu Guru, maka saya buat saja. Nah, yang diinginkan oleh materi tentang budaya positif ini adalah kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan atau menimbulkan hal seperti yang tidak diinginkan atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan sesuatu. Berarti itu bukan dorongan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi dalam diri manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya, dalam menerapkan disiplin, konsep yang dinyatakan atau dikatakan bahwa konsep itu gagal adalah konsep hukuman. Yang pertama, menyakitkan. Jadi dalam pembelajaran ada kata-kata yang sifatnya menghukum dan menyebabkan peserta didik merasa seperti rasanya sakit sekali hati ini. Yang kedua, merasa tidak nyaman. Dia merasa mungkin tersinggung dengan kita punya kata-kata, tersinggung dengan kita punya perlakuan di dalam kelas, atau kadang-kadang timbul kita punya perhatian itu lebih kepada orang-orang tertentu. Kita hanya memperhatikan orang-orang yang kita rasa bahwa ini mereka pintar
atau anak ini bisa ya saya perhatikan, itu akan menimbulkan anak merasa tidak nyaman. Yang kedua, merasa takut. Merasa takut ini ya, di dalam kelas ada guru yang ketika baru muncul kita sudah rasa, aduh ini nanti dia datang membuat apa dengan saya. Jadi seperti dia baru lihat kita punya pekian saja atau kita punya motor saja, identik sekali dengan rasa takutnya. Yang berikut, memaksa. Kita memaksa keinginan, harus buat seperti ini, harus buat seperti ini. Padahal yang sebenarnya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya, terus apa yang dia punya, ya dia bagikan kepada teman-teman lain. Yang berikut, murid menyembunyikan kesalahan. Karena ada rasa takut, maka itu dia akan menyembunyikan apa yang salah. Jadi yang salah tidak akan dicerita. Saya mau cerita tapi saya takut ibu guru. Atau saya mau cerita, saya takut nanti dapat guru. Jadi itu konsep disiplin dengan identitas yang akan gagal. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas yang sebagai penghargaan. Itu tidak efektif. Seperti salah satu contoh, dulu kita memberi penilaian dengan memberikan ranking. Nah itu tidak diinginkan karena membuat anak-anak merasa saya dari dulu hanya begini saja, oh hanya itu saja, anak-anak yang juara itu saja. Sehingga dalam kelas dia juga merasa tidak mampu bersaing dengan teman-teman yang lain. Yang berikut, merusak hubungan. Nanti tertimbul kecemburuan sosial antara teman dengan teman, bahkan teman dengan guru juga. Ibu Manda pilih kasih. Dia hanya suka ini saja, hanya suka siswa yang ini saja. Yang berikut, mematikan kreativitas siswa. Mematikan kreativitas siswa. Padahal yang sebenarnya dia bisa, tetapi karena kita kurang memberikan support atau kurang memberikan dukungan, maka itu dia merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Berarti itu tidak perlu kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya, yang pertama, penguatannya langsung. Yang kedua, monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Ketika dia melakukan hal yang baik, dengan spontan kita langsung merespon dengan kita memberi pujian atau support. Bagus, apa yang kamu buat itu bagus, sehingga anak merasa percaya diri untuk lebih kreatif atau lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Yang berikut, murid menghormati peraturan. Yang berikut, murid langsung memperbaiki kesalahan, karena dengan adanya penguatan langsung, artinya ketika apa yang terjadi kita juga langsung merespon apa yang terjadi, maka dengan sendirinya murid langsung memperbaiki kesalahan. Jadi umpan balik, kalau bisa jangan ditunda-tunda. Yang berikut, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi sesuatu yang dia lakukan, ketika kita mengatakan bahwa itu tidak sesuai atau itu tidak benar, murid bertanggung jawab. Saya siap untuk melakukan perbaikan atau saya siap untuk memperbaiki. Yang berikut, fokus pada masalahnya dan memberikan pelajaran untuk kedepannya. Jadi sesuatu yang dilakukan, ketika kita langsung memberikan umpan balik atau tindak lanjut, maka yang dilakukan atau persoalan yang sudah dilakukan akan memberikan pelajaran dan kedepannya dia bisa berubah. Yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Bahwa ketika sesuatu yang dilakukan itu salah, maka memaafkan, saling menerima, saling terbuka dengan sesama, dengan teman-teman, bahkan dengan bapak ibu guru, sehingga kita saling menerima satu sama lain. Yang berikut, teori kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya.
Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan sikap positif pada murid. Jadi restitusi itu sendiri adalah sebuah cara untuk menanamkan sikap positif pada peserta didik. Seperti tadi yang bilang, apabila ada terjadi kesalahan atau melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, maka dengan sendirinya dia akan merasa bersalah dan bisa bersedia memaafkan teman atau memaafkan sahabat untuk berubah dan menganggap itu adalah suatu pelajaran bagi peserta didik sendiri. Ciri-ciri restitusi yang pertama, belajar dari kesalahan. Jadi sesuatu mau baik, kita belajar dari kesalahan. Kita melakukan yang salah dulu, kemudian kita mau untuk berubah, maka itu kesalahan itu akan menuju pada keberhasilan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan di sini ya, ketika anak-anak di dalam kelas saling berkelahi atau melakukan hal yang tidak sesuai, maka kita sebagai guru hadir menjadi posisi manajer atau kita sebagai orang tua untuk memperbaiki hubungan antara teman-teman atau peserta didik yang sudah terjadi di dalam kelas. Yang berikut, tawaran bukan paksaan. Menyelesaikan sesuatu, kita memberikan tawaran. Kita memberikan tawaran kepada peserta didik. Bukan kita paksakan. Nah, yang terjadi selama ini, kita menyelesaikan persoalan, kadang-kadang kita buat sesuai dengan kita guru punya kemauan. Kita tidak melihat atau kita tidak memberikan solusi sesuai dengan tawaran, tetapi kita berbuat sesuai dengan apa yang kita mau. Yang berikut, mencari kebutuhan dasar siswa. Jadi tadi ada beberapa kebutuhan yang sudah kita lewati, yaitu di mana siswa juga butuh untuk senang, untuk bahagia, untuk proses pembelajaran itu dia juga butuh kasih sayang. Jadi kita mencari kebutuhan dasar siswa untuk menyelesaikan atau menerapkan konsep restitusi ini. Yang berikut, fokus pada praktek. Jadi materi ini diutamakan. Kita membuat atau melakukan sesuatu disesuaikan dengan praktek siswa. Yang berikut, fokus pada solusi. Jadi memberikan solusi bukan hukuman. Jadi hukuman itu tidak dianjurkan. Yang berikut, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang Bapak Ibu guru perlu kita tahu bersama. 5 posisi kontrol ini ketika kami mempelajari sampai materi ini, saya sebagai guru saya bangga, saya senang sekali karena materi ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita guru di sekolah. Karena posisi-posisi ini nanti kita akan lihat bahwa kira-kira kita berefleksi ya, kira-kira selama ini saya berada di posisi yang mana? Kira-kira posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Nah, posisi penghukum rata-rata selama ini yang terjadi itu kita berlaku sebagai posisi penghukum, di mana begitu ada kesalahan atau apa terjadi kesalahan dalam kelas, langsung spontan kita memberikan hukuman tanpa melihat kondisi atau situasi anak-anak di dalam kelas. Yang berikut, posisi membuat rasa bersalah. Kita melontarkan atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat dia merasa bersalah. Jadi kalimat-kalimat itu akhirnya mematahkan semangat peserta didik. Bukan dia merasa semangat, tetapi rasanya saya kok seperti merasa kurang hati dengan ini. Padahal kalimat yang kita ucapkan, kita lontarkan itu kalimat yang kita rasa bahwa pas, tetapi ternyata membuat dia merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Posisi teman
ada kalimat yang begini, ayo silahkan kerja tugas, nanti kamu dimarahin, atau ayo kerjakan tugasmu. Nah, saya merasa posisi teman ini kita berpikir bahwa posisi teman itu sudah sesuai atau sudah pas untuk kita di sekolah. Padahal posisi teman juga membuat anak tidak nyaman. Jadi jujur setelah mempelajari materi ini, saya merasa bahwa selama ini yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran adalah posisi penghukum paling banyak. Begitu ada salah langsung kontak. Itu salah, tidak boleh. Padahal tidak diizinkan atau tidak boleh kita terapkan posisi itu. Yang berikut, posisi pemantau. Posisi pemantau ini juga tidak diinginkan untuk kita terapkan di dalam proses pembelajaran, di mana kita hanya melihat atau memantau proses perkembangan atau apa yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, yang diinginkan untuk kita Bapak Ibu guru, teman-teman kita serang dalam proses pembelajaran di sini adalah kita posisi manajer. Contoh adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama kita lihat penghukum, itu ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita di posisi penghukum. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan berlutut. Nah, itu yang biasa kita lakukan di dalam kelas. Dan itu saya sadar bahwa selama ini sebelum saya bergabung di dalam program pendidikan guru penggerak, yang saya lakukan itu banyak terjadi posisi penghukum. Jadi ketika ada saya langsung suruh menuntut, ketika ada saya silakan fokus ke ini, atau ketika ada salah langsung spontan kita memberikan hukuman cubi atau kita suruh lopas, padahal itu tidak diinginkan. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak harus sampaikan hal ini terus menerus? Pak atau Ibu merasa kesal sama kami. Jadi gini, saya sudah sampaikan pulang dulu, tapi kenapa kamu tidak dengar? Biasanya kita begitu. Kapan kamu akan sadar? Jadi itu membuat dia merasa bersalah. Kemudian posisi teman, ayolah kerjakan tugas, buat Bapak Ibu bangga. Hari ini tidak apalah kamu salah. Biasanya kita begitu. Ayo silahkan kerjakan tugas. Hari ini kamu sudah baik, tetapi nanti ke depan jangan seperti itu lagi. Tidak boleh seperti itu lagi. Itu sengaja puji, kemudian tetap pasti. Yang berikut, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar dan apa peraturan? Ada apa konsekuensinya? Iya, kamu sudah melanggar. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya kalau kamu melanggar seperti ini atau kamu terlambat seperti ini? Itu posisi pemantau. Kalau posisi manajer, kalimat yang dilontarkan itu seperti, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mulai kapan? Apa kamu tahu bahwa yang kamu lakukan ini salah? Kapan kamu berubah? Jadi kita tanya sesuai dengan dia punya keadaan. Jadi yang disarankan untuk kita terapkan di sini adalah kita sebagai guru, kita terapkan posisi manajer. Posisi manajer yang diinginkan. Kita menghindari posisi-posisi lain seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Jadi kita lebih cenderung untuk menerapkan posisi manajer. Jadi dalam penerapan 5 posisi kontrol itu yang akan menuju pada restitusi, maka kita membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Dulu kita bilang peraturan di dalam kelas. Jangan
beribut di dalam kelas atau jangan datang terlambat. Nah, kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat negatif yang tidak disarankan. Jadi, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Yang dulu kita lakukan di sini adalah peraturan. Tetapi sekarang yang kita mau rubah adalah bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas. Jadi, mengapa kita mengendarai sepeda motor harus memakai helm? Kegiatan untuk kita membuat keyakinan kelas itu satu kunci atau satu tujuan untuk kita bisa menuju pada penerapan posisi-posisi tadi yang sudah kita lewati. Misalnya di dalam membuat keyakinan kelas, kalimat yang kita gunakan adalah kalimat yang positif. Tidak boleh seperti salah satu contohnya, jangan beribut di dalam kelas, tetapi kita belajarlah dengan disiplin, atau tidak boleh datang terlambat. Kita mengganti kalimat itu dengan datang tepat waktu. Sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa bersama, atau kadang-kadang kita lebih baik menggunakan kalimat-kalimat yang bernuansa negatif, yang membuat peserta didik merasa tidak nyaman, merasa tidak aman di dalam proses pembelajaran. Jadi ini salah satu bukti nyata kami membuat keyakinan kelas bersama murid. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, dibuat dalam bentuk positif, ya, seperti yang sudah katakan bahwa kita tidak perlu atau tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif, tetapi kalimat yang digunakan adalah kalimat positif yang tidak membuat peserta didik merasa tersinggung atau merasa seperti tidak dihargai. Yang berikut, kita membuat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi seperti itu keyakinan kelasnya, kita jangan terlalu banyak. Kalau tidak, anak peserta didik yang berumur seperti anak-anak SD ini, mereka akan sebelumnya bosan dan sebelumnya tidak akan melaksanakan. Yang berikut, kita buat sesuai dengan kondisi atau keadaan sekolah dan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu ditentukan atau kita rancang sesuai dengan kondisi atau keadaan kita di kelas. Jadi apa yang kita lakukan seperti berdoa, kegiatan kebersihan sebelum melakukan pembelajaran, itu kan sesuai dengan kita punya kondisi di kelas. Jangan sampai kita bilang harus bawa laptop. Dan kita punya kondisi di sekolah ini kan peserta didik belum memiliki laptop. Itu. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Jadi dalam merancang keyakinan kelas, semua peserta didik yang ada di kita punya kelas wajib diikut sertakan, sama dengan membuat keyakinan sekolah, atau dulunya kita bilang peraturan atau tata tertib sekolah, yang sekarang bukan lagi tata tertib atau bukan lagi peraturan, tetapi diganti dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang berikut, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang mau kita terapkan di dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, di mana tadi sebelumnya kita tahu bahwa restitusi adalah proses menstabilkan posisi atau keadaan siswa kembali pada posisi yang positif. Nah, restitusi segitiga ini ada 3 restitusi. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika kita dalam menyelesaikan persoalan atau kasus yang terjadi di sekolah antara peserta didik, kalimat-kalimat yang kita gunakan seperti yang ada pada layar, bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kadang-kadang juga kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Bapak Ibu guru akan membuat peserta didik merasa tidak nyaman. Nah, disarankan untuk kita menerapkan segitiga restitusi, di mana ada 3 posisi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat seperti yang ada. Apa yang membuat kamu lebih mendapatkan kebutuhan, atau apa yang lebih mendapatkan atau kamu butuhkan. Apa yang kamu butuhkan itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk menstabilkan identitas, ada kalimat-kalimat yang bunyinya seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi saya rasa bahwa dalam penyerapan untuk menyelesaikan persoalan, kalimat-kalimat itu akan membuat anak merasa berarti saya juga masih diberi kesempatan untuk berubah setelah melakukan kesalahan. Karena kita memberi keyakinan bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu kita akan belajar untuk memperbaiki apa yang sudah kita buat. Yang berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam pelaksanaan untuk penerapan ini, kita memberikan kekuatan bahwa bukan kamu satu-satunya yang bersalah. Banyak teman yang melakukan itu. Tetapi kalau kita mau untuk berubah, maka pasti akan lebih baik. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Maka keyakinan keras itu menjadi kunci di dalam menerapkan segitiga restitusi. Karena untuk menjalankan keyakinan kelas di dalam penyelesaian kasus, tentu kita memperhatikan itu. Jadi ketika ada kesalahan, kita tidak masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kita tidak perlu karena lagi aturan atau peraturan yang di luar dari keyakinan yang kita buat. Jadi keyakinan kelas itu juga menjadi kunci untuk kita menyelesaikan kasus atau persoalan yang terjadi di dalam kelas. Kemudian ada satu kalimat lagi, kamu ingin menjadi orang yang lebih baik. Jadi jika ingin menjadi orang yang lebih baik, maka harus berubah. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita merasa bahwa seperti kasus yang terjadi dalam keseharian, bagaimana ada peserta didik yang hampir setiap hari terlambat datang ke sekolah. Dan itu dia melakukan itu bukan sengaja, tetapi memang karena kondisi atau keadaan. Maka itu untuk menyelesaikan persoalan atau kasus seperti itu, kita menerapkan segitiga restitusi. Yang berikut, kita semua memiliki motivasi internal. Dan semua yang kita mau lakukan itu harus mendapat atau memperoleh motivasi dari diri sendiri. Mulai dari diri kita sendiri sehingga bisa mempengaruhi teman-teman lain. Motivasi itu bisa juga datang dari orang lain, tetapi yang paling inti di sini adalah motivasi yang berasal dari pribadi atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Penerapan segitiga
restitusi. Dalam materi ini baru-baru kami dalam kelas 5 ada penerapan restitusi segitiga, di mana ada 2 kasus yang kami selesaikan dengan menerapkan restitusi segitiga ini. Kasus yang pertama adalah siswa datang terlambat, dan kasus yang kedua siswa tidak mengerjakan PR matematika. Jadi kedua kasus itu saya selesaikan dengan menerapkan restitusi segitiga. 3 pertanyaan yang menstabilkan identitas itu saya manfaatkan, itu saya terapkan di dalam kelas dan hasilnya baik. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, kita briefing sebentar. Saya minta Bapak Ibu silakan berdiri. Ikuti gerakan yang ada. diskusi. Di sini saya silakan Bapak Ibu guru, teman-teman yang hebat, silakan
membicarakan apa yang sudah saya paparkan. Mungkin yang kita belum pahami atau kita merefleksi apa yang sudah kita buat selama sebelum kita mendapat materi tentang disiplin positif. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan restitusi segitiga. Kebetulan saya bulan lalu menangani satu kasus tentang siswa berpacaran. Saya merasa hal itu tidak wajar karena mereka berpacaran bukan di luar lingkungan sekolah tetapi di dalam lingkungan sekolah, sehingga hal itu membuat saya sebagai guru yang melihat langsung, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya sangat marah bahwa ternyata perbuatan mereka itu melanggar moral yang ada. Kemudian tanpa sepengetahuan guru BK dan Bapak Kepala Sekolah, saya menghukum kedua pelajar tersebut karena saya merasa mereka pantas untuk mendapatkan hukuman itu. Kemudian setelah saya menghukum mereka, saya mengatakan bahwa tidak boleh melakukan hal itu lagi karena itu melanggar aturan sekolah. Tetapi hari ini saya mendapatkan satu materi baru, yaitu segitiga restitusi, bahwa ketika ada siswa yang salah, kita tidak boleh menghukum secara fisik, tetapi kita mendekati siswa dengan pendekatan-pendekatan yang ada, seperti kita menanyakan mengapa demikian, barulah kita mencari solusi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya bisa memecahkan masalah ini dengan segitiga restitusi? Karena menurut saya segitiga restitusi itu tidak ada hukuman, tetapi kita mengajak siswa untuk kembali kepada sikap yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Guru yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Melalui forum diskusi ini, saya minta teman-teman kita boleh berbagi pengalaman yang kita alami selama proses pembelajaran di kelas atau di sekolah terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Mungkin ada teman Bapak Ibu yang mau berbagi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya sedikit menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Ibu Menteri Elvia. Baik, dan ini mungkin sesuai pengalaman, dan saya juga sudah guru penggerak yang awalnya seperti Ibu Manda di sini, dan itu hal itu sudah saya terapkan. Jadi memang pada dasarnya Bapak Ibu, ini sebelum kita mendapatkan materi tentang segitiga restitusi, hal yang kita lakukan itu memang yang tadi dimaksudkan Bapak Ibu, itu semua posisinya itu sebagai penghukum. Karena apalagi kita karakter siswa itu, kita berpikirnya siswa ini harus keras baru kamu. Tetapi ketika kita lihat Bapak Ibu, dan ini saya sudah tes di mana kita posisinya sebagai manajer. Manajer itu diselesaikan dengan tahapan restitusi. Mungkin slide-nya baik, terima kasih. Jadi sebelum sampai materi tentang segitiga restitusi, saya juga merasa bangga, merasa senang karena terima kasih kepada Ibu Amanda selaku CGP yang turut mengundang kami dari SMP, karena kita sama-sama di sini untuk mendengarkan materi tentang disiplinisasi untuk disiplin positif. Jadi ini mungkin pertanyaan dari
berasal dari guru SMP. Jadi untuk kita menyelesaikan mungkin pertama begini. Tahap yang pertama di sana menstabilkan identitas. Jadi makanya begini Bapak Ibu. Anak ini ketika kalau kita panggil dia sudah tahu kalau memang dia punya salah. Jadi pasti dia punya pikiran saja dia bilang, oh itu saya pasti saya punya guru pasti pukul saya. Jadi caranya seperti ini. Jadi caranya kemana supaya anak itu bisa akrab dengan kita. Jadi kalau dulu kita sebagai pengurus kita pengen anak. Kenapa perkataan ini dengan cerita pengalaman? Kenapa pacaran sini? Langsung pukul. Karena kita lihat mungkin kita rasa itu hal yang paling salah sudah. Hal itu mungkin melawan makanya kita langsung pukul. Tetapi tidak begitu. Mungkin yang pertama kita menstabilkan identitas itu dengan bahasa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mati tadi. Yang mana kita mengatakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apa seperti itu? Itu bisa contohnya jangan ke orang lain, bisa ke kita. Pak juga atau ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang melakukan. Jadi secara langsung dia juga, oh ada teman dia menceritakan masalah yang dialami. Karena ketika kita panggil dia pasti sudah tahu. Saya pasti itu Pak pasti menurut saya atau mana saya. Jadi kita buat begitu nanti terakhir anak juga tidak mau yang terakhir itu. Yang tadi hukuman itu anak menyembunyikan kesalahan, dia tidak mau cerita, dia tidak mau alasan karena dia pacaran itu pasti ada alasan baru dia buat. Yang berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Makanya seperti ini. Kita mengatakan bahwa selain kamu pernah ada yang melakukan hal yang sama. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak untuk dia bisa berpikir. Oh ternyata bukan saya, tapi ada orang yang pernah melakukan. Dari situ untuk dia membuka diri. Jadi dia mengetahui bahwa oh saya sudah salah, terakhir saya bingung dipukul tapi langsung selesaikan. Yang berikut, kita sudah menstabilkan identitas karena namanya dia salah, pasti dia takut kena pukul. Tetapi kita buat dia identitasnya sudah bagus. Jadi anak bisa yang segitu dipercaya untuk menceritakan masalah. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Di situ seperti ini. Kita bisa tanya. Yang tentang apa itu contohnya yang tadi. Dia pacaran pasti ada alasan. Alasan kenapa dia harus pacaran di sekolah. Mungkin karena dia berpikir, memang saya di rumah itu takut nanti orang tua. Jadi kan ke sekolah sebenarnya itu alasan takut orang tua lihat atau orang tua lihat karena dia cari kesempatan di sekolah. Jadi kita buka peluang untuk dia menceritakan alasannya. Ya contoh, selain pacaran anak-anak terlambat, kita jangan langsung terlambat terus. Tapi coba cari tahu, jangan sampai dia pagi itu banyak pekerjaan yang dia harus selesaikan dan pagi ini dia bakal terlambat. Makanya risikonya tidak akan terlambat. Karena dia sebenarnya tidak mau untuk terlambat. Nah seperti itu. Jadi kita mungkin tanya, mungkin ada alasan juga kalian melakukan yang ini. Jadi mungkin di situ dia dirasa dia sudah percaya diri, dia bisa menceritakan semua. Ada muncul lagi yang kedua, yang lebih, yang pakai seperti ini. Di situ validasi tindakan yang salah, kita tanyakan kira-kira alasannya apa. Karena pertama kita sudah menstabilkan identitas. Dari tadi yang kita kena pukul dia tidak takut lagi. Jadi terakhir dia sudah terhubung dengan untuk diceritakan dia punya masalah atau yang kesalahan yang tadi. Yang terakhir di sana kita menanyakan keyakinan. Kayak contoh tadi Ibu Manda sampaikan, yang mana kita keyakinan itu sudah dibuat terlebih dahulu. Contohnya memasuk semester baru, contoh di tahun pelajaran baru di bulan Juli. Pada kita masuk sebelum pelajaran itu kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Jadi itu ditempel di mungkin di tempat yang dilihat setiap hari terus. Jadi kita yang belum masuk dilihat, saya lihatnya seperti ini, saya lihatnya seperti ini. Dan kita tanya, ini mungkin kalian tahu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian pelajari. Pasti lihat, oh saya melanggar keyakinan kelas ya, saya sudah buat seperti ini. Kemudian di situ kita tanya lagi, kalau dia sudah jujur, kita tanya, kita angkat kembali dia. Ini contohnya, ini seorang sekolah di SMP ya, di SMP. Jadi kita punya tujuan sekolah itu beberapa tujuannya. Itu salah satu bentuk kita. Mau saya menjadi orang yang berguna bagi usaha bangsa, berguna bagi semua orang. Jadi kalau begitu yang kita harus buat itu seperti
keyakinan kelas yang hari ini di dalam kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat, kemudian saya tidak melanggar, jadi itu paling penting. Jadi harus yang terakhir di situ kita harus pakai penjadwalan. Kita tanya mulai kapan hal yang tersebut kita tidak lakukan. Jadi langsung oh jadi harus jelas mulai kapan dilakukan. Contohnya saya tidak pacaran, mulai kapan? Sehabis ini. Jadi kontennya jelas. Oh sehabis ini saya tidak buat lagi. Jadi itu bukan diperbalik. Sudah itu kita lihat terus. Kira-kira membuat untuk kita. Jadi secara tidak langsung yang masalah seperti itu anak juga puas. Dia puas karena kita tidak menyudutkan dia, tapi kita mengajak dia untuk dia punya kesalahan itu dia tidak sembunyi. Jadi dia ceritakan semua, kemudian dia mulai solusi juga dia cari sendiri. Caranya bagaimana supaya jangan terjadi? Oh berarti saya tidak akan pacaran lagi. Nah karena itu pacaran itu merugikan orang tua. Dan dia jawab, oh nanti belum sampai kerja terakhir saya putus sekolah. Dan itu secara langsung dia jawab kembali apa yang dia buat. Jadi buat begitu Bapak. Dan ini saya sudah tes. Saya untuk yang segitiga restitusi, kebetulan kita dari Bapak Ibu, setiap kali kita selesaikan masalah kalau modelnya seperti ini. Dan memang biar kita angkat yang berbilang anak-anak itu keras kepala, tetapi sama di sekolah itu sudah diterapkan dan anak-anak memang ada perubahan. Karena anak ini tidak takut lagi dan dia juga, tapi kita jaga cara. Bukan berarti kita anggap dia sebagai teman, tetapi kita sistemnya sebagai manajer. Jadi kita datang, dia akan bertanggung jawabkan, justru dia sendiri yang memberikan solusi dari yang dibuat. Baik itu mungkin dari saya sekedar pengalaman dan memang segitiga restitusi sudah diterapkan dan memang sangat bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan. Baik. Terima kasih untuk Pak Nufri yang sudah memberikan tanggapan. Kita berikan tepuk tangan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau berbagi terkait dengan pengalaman yang diceritakan oleh Ibu Matilda. Silahkan. Oke, baik. Sesuai dengan cerita pengalaman atau apa yang dialami oleh Ibu Matilda, bahwa di mana ada persoalan di sekolah dan persoalan itu karena siswa yang berpacaran di sekolah, maka persoalan itu diselesaikan dengan cara atau posisi penghubung. Bapak Ibu guru yang hebat, materi ini sangat bermanfaat, terutama seperti pengalaman yang diceritakan oleh Pak Nufri, bahwa penerapan segitiga restitusi ini sangat bermanfaat, terutama di dalam pembelajaran atau di dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Banyak yang terjadi, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi saya sendiri, saya punya pengalaman itu selama menjadi guru, banyak sekali posisi sebagai penghubung. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik atau oleh murid, kita tidak menyelesaikannya dengan cara seperti ini, segitiga restitusi. Kita tidak pernah tanya alasan apa kok bisa datang terlambat atau kenapa sampai bisa seperti itu. Padahal yang sebenarnya bahwa seperti yang diceritakan, kita menanyakan apa alasan kenapa sehingga terjadi seperti itu. Jadi sesuatu yang kita selesaikan, kita mencari solusi, bukan membuat anak nanti pada akhirnya merasa malu, takut, tertekan, dan merasa tidak nyaman di dalam kelas. Jadi penerapan segitiga restitusi ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita guru yang kita harus wajib untuk kita terapkan. Baik, mungkin selain pertanyaan dari Ibu Tika, masih ada Bapak Ibu yang mau sharing atau mau berbagi terkait dengan materi disiplin positif, saya silakan. Ya, kesempatan yang berikut saya berikan untuk Bapak Ibu guru, mungkin masih ada yang ingin berbagi, saya silakan.
kepada saya. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Amanda, di mana telah memaparkan tentang materi hari ini. Dan Ibu, saya sedikit menceritakan bahwa sesuai dengan pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan, bahwa memberi penghargaan kepada siswa, bahwa itu kita mematikan kreativitas siswa. Selama ini kita memandang bahwa memberikan hadiah berupa penghargaan kepada siswa, baik itu ujian kenaikan kelas atau ujian semester 1, selalu dari sekolah memberikan motivasi kepada siswa berupa hadiah atau penghargaan. Oleh karena itu, bagaimana penjelasan Ibu bahwa memberikan penghargaan kepada siswa itu adalah kita mematikan kreativitas siswa. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan atau berbagi pengalaman dari Pak Marcel yang menanyakan atau menceritakan pengalaman yang masih terjadi di sekolah, bahwa menurut pemikiran kami selama ini pemberian hadiah itu adalah cara yang paling efektif untuk menumbuhkan semangat siswa. Padahal setelah mendengar materi hari ini ternyata bahwa berbanding terbalik. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mau menanggapi pertanyaan dari Pak Marcel tadi, bahwa kenapa diberi penghargaan itu termasuk konsep disiplin dan aktivitas maksudnya pada bahasa sesuai dengan pengalaman saya dan pengalaman. Memang itu kita sudah lakukan sejak dulu. Ketika anak berhasil diberi hadiah, maka salah satu hal yang tidak efektif itu adalah membuat yang lain itu sangat kecewa, sangat kecewa, dan yang lain merasa seperti tidak dihargai. Yang lebih baik saya sudah begini, dia begini sudah. Jangan sampai yang memperoleh keberhasilan itu anak yang disayangi oleh guru, maka darinya pasti ada hubungan dengan mungkin pemikiran anak yang lain sebagainya. Maka ini menurut guru mereka lain ini itu tidak efektif. Hal yang kedua, merusak hubungan. Memang penghargaan itu merusak hubungan seperti ini. Hubungan antara siswa dan siswa dengan siswa atau teman seperti tidak akrab, saling mengancam, bermusuhan, ya. Itu hubungan sudah mulai putus. Padahal awalnya hubungannya baik, waktu aja. Setelah keluar dari kompleks sekolah, mereka mungkin berkelahi bicara. Itu termasuk penghargaan yang disebut dengan kakak. Yang ketiga, mematikan kreativitas siswa. Siswa yang selalu pun masih punya kemampuan untuk berubah, mau meningkatkan, akhirnya dengan itu tidak patah semangat. Oleh karena itu, cara penghargaan untuk zaman sekarang ini atau sesuai dengan ini kalau bisa itu jangan diaktifkan supaya hubungan tidak merusak hubungan antara anak dengan anak atau dengan sesama, dan juga siswa peserta didik dengan guru, dan selanjutnya guru dengan orang tua. Hubungannya nanti akan menjadi rusak dan juga mematikan potensi siswa. Ini saya dapat saya sampaikan oleh diri saya.
kasih. Saya kembali. Luar biasa tanggapan dari Bapak Maxi sebagai kepala sekolah terkait dengan pertanyaan Bapak Marcel, bahwa pemahaman kami bahwa selama ini penghargaan atau pemberian hadiah itu kami anggap cara yang paling efektif. Bapak Ibu Guru, saya sendiri juga saya berpikir bahwa ternyata pemberian hadiah itu mungkin melalui pemberian hadiah kita bisa menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Tetapi yang terjadi kenyataannya bahwa ketika kita memberikan hadiah atau penghargaan kepada seorang siswa atau siswa-siswa tertentu di dalam kelas, itu dapat mematikan minat kreativitas siswa di dalam belajar. Mereka merasa tidak punya semangat. Dia sudah ini karena ibu hanya suka yang itu 3 orang itu, jadi setiap kali 2, 3 pasti mereka, atau itu karena anak guru, atau itu karena ibu punya keluarga. Jadi pemberian penghargaan itu dianggap tidak efektif di dalam proses pembelajaran. Kemudian dapat merusak hubungan yang dimaksud di sini ya, tentu timbul kecemburuan sosial antara teman dengan teman. Kenapa setiap kali hanya dia saja? Padahal kita punya pemikiran bahwa dengan memberikan hadiah, anak-anak merasa lebih termotivasi untuk belajar. Tetapi ternyata pemberian hadiah itu tidak efektif, merusak hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, bahkan guru dengan orang tua juga akan merasa cemburu atau merasa seperti ini kita tidak dihargai, seperti itu. Yang berikut, mematikan kreativitas siswa. Mematikan kreativitas siswa di sini, kita membuat siswa yang lain dia tidak mau berubah, dia tidak mau berusaha untuk belajar. Sudah, kita mau belajar seperti apapun, nanti pada akhirnya yang muncul sebagai juara hanya mereka 3 itu saja, mereka 2 itu saja. Sudah, tidak bisa belajar dan terlalu belajar. Nanti juga Ibu Amanda pasti juara di orang yang besar. Jadi yang diinginkan di sini adalah ketika anak-anak memperoleh atau dalam proses pembelajaran itu kita membiarkan atau memberi kesempatan untuk proses pembelajaran itu berpihak pada siswa untuk mencapai keselamatan atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, kita sesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi dan situasi di tempat kita belajar. Jadi pemberian penghargaan itu dinilai tidak efektif dalam konsep disiplin yang kita pelajari. Seperti itu. Kesempatan untuk diskusi cukup sampai di sini. Bapak Ibu, teman-teman guru yang hebat, terima kasih untuk kolaborasi kita yang sangat baik di pagi hari ini. Sudah sama-sama berkolaborasi, kita mau belajar bersama untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini, terutama di dalam mewujudkan mimpi kita pada sekolah kita ini. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan ini dengan doa bersama. Saya persilakan Bapak Simon untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, kita akan bersyukur dan menghadiri suatu tujuan yang sangat baik, terutama menyelamatkan kepada seluruh guru untuk doa kita ke depan untuk mencapai kapasitas mereka untuk bertahan di kelas dan mencapai prestasi mencapai mungkin dengan cara yang seperti yang telah disampaikan. Untuk guru kami kita bersama. Hari ini kita bersyukur dan berdoa. Kami Bapa dan Puji dan bersama. Kami itu membawa terus kembali kita bersyukur dan berdoa.
melalui perencanaan yang indah dan ukur. Kami telah meminta segala macam hal yang paling baik yang mau kami mulai kehidupan bermain dengan guru. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini dapat boleh kami wujudkan dalam kegiatan kami sebagai guru di sekolah, sehingga sifat utama terbuat bukan hanya dengan cara kekerasan, tapi tentu dengan memberikan kebebasan kepada kami dengan cara kami masing-masing. Mereka pada diri berubah untuk belajar mencapai cita-cita mereka. Sekarang kami akan mau pulang, Tuhan ingin kami memberikan di rumah dan selamat. Berharap ini kami serahkan kepada Roh, Tuhan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih untuk Bapak Simon yang sudah memimpin kita dalam doa. Ini merupakan akhir dari kegiatan Cipta hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu, teman-teman guru yang sudah bersedia